Shalom, salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dimanapun Bapak Ibu berada. Saya berharap semua kita terus mendapat penyertaan Tuhan, terus bisa merasakan kasih penyertaan Tuhan dan diberkati Tuhan, dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Di siang hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan dan kita akan merenungkannya. Hari ini kita akan ambil ayat Alkitab dari Ayub 2 ayat yang ke-10, saya akan membacakannya. Ayub 2 ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Demikian pembacaan Alkitab, Bapak Ibu. Berbahagialah bagi kita yang mau mencoba memahami, kemudian mampu juga melakukan dalam setiap aktivitas kita di keseharian kita, begitu ya. Tema hari ini saya beri judul Aku mau bersandar kepada Tuhan. Ya, kesetiaan di sini yang terus kita mau pelajari. Jadi kisah Ayub, Bapak Ibu Saudara bisa bacanya dari Alkitab keseluruhan Ayub ya, dari pasal 1 sampai pasal-pasal yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita dilanda sebuah masalah gitu ya, mungkin kemarin kita sempat mengalami masalah, tapi puji Tuhan hari ini masalahnya udah selesai. Atau bagi Bapak Ibu Saudara atau mungkin saya yang saat ini masih ada di dalam kondisi yang tidak nyaman karena ada pergumulan atau ada kondisi yang tidak diharapkan gitu ya. Bagaimana respon kita, reaksi kita gitu ya. Sebagai manusia pastinya kalau ada kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang tidak diharapkan, pastinya akan kecewa, pastinya akan sedih, pastinya akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kita munculkan kepada Tuhan. Mengapa Tuhan ini terjadi? Sampai kapan ini terjadi? Apa sih tujuannya Tuhan? Gitu ya. Apabila hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita. Nah, akhir-akhir ini di TV, di berita lagi gencar sebuah berita tentang kecelakaan pasangan suami istri artis yang awalnya berangkat dari Jakarta baik-baik saja, tapi kemudian di tengah jalan menuju ke Jawa Timur terjadi sebuah kecelakaan. Sehat, tapi ternyata ketika dipulangkan sudah hanya tinggal jasadnya saja, nyawanya udah nggak ada. Apalagi pasangan suami istri ini meninggalkan seorang anak yang masih kecil, masih memerlukan pendampingan, masih memerlukan kasih sayang, kehadiran orang tuanya ini. Dan saya lihat di TV waktu itu lagi digendong di rumah sakit, ditolongin sama dokter atau perawat saat itu ya, dan ada beberapa polisi di sekitarnya. Si anak ini nangis terus dan sebut mama, mama, mama. Dan saya sebagai seorang mama, saya sangat sedih melihatnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana perasaan keluarga yang ditinggalkan dengan mendadak ini gitu. Pastinya ada kesedihan yang luar biasa, lemes, hancur, dan nggak bisa dibayangkan bagaimana perasaannya saat itu ya. Campur aduk, pasti nggak bisa disampaikan dengan kata-kata. Tapi memang ini kalau kita coba telaahi lagi, Alkitab tuh nggak pernah tertulis gitu ya, bahwa orang yang percaya sama Tuhan tuh nggak akan pernah kena masalah. Nggak ada janji yang seperti itu. Ayo percaya sama Tuhan Yesus, ayo percaya sama Tuhan, maka kamu tidak akan pernah dapat masalah. Hidupmu akan enak-enak aja. Tidak ada Alkitab yang menuliskan seperti itu. Nah, maka dari itu kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang sudah terkenal. Bapak Ibu pasti sudah terkenal, sudah sering kita dengar kisahnya, yaitu dari kisahnya Ayub. Salah satu di Perjanjian Baru banyak sekali ya
utamanya adalah Tuhan Yesus, tapi kita mau pelajari perjanjian lama, yaitu tentang Ayub. Siapa sih yang nggak kenal Ayub gitu ya? Ayub adalah seorang yang sangat kaya raya di zamannya, di bumi atau di belahan bumi bagian timur saat itu. Dia punya segala-galanya. Segala-galanya dalam artian di sini adalah dia punya kekayaan, dia punya status, dihormati, dihargai, kesehatannya prima, keluarganya bahagia, tidak ada kekurangan sama sekali. Berkat Tuhan setiap hari dicurahkan, dialirkan dalam keluarganya Ayub ini. Jadi saya membayangkan ya, kayaknya nggak ada masalah, happy-happy aja ya, aman aja gitu dalam kehidupannya kalau saya membayangkan Ayub ini. Lalu sampai pada suatu ketika ada suatu peristiwa pencobaan yang hebat menimpanya secara bertubi-tubi gitu. Dalam sekejap ia jatuh miskin, berikutnya suatu badai yang aneh merenggut nyawa semua anaknya. Tidak lama ia terjangkit penyakit yang parah yang mengakibatkan bisul di sekujur tubuhnya yang sangat menyakitkan. Kita bisa bayangkan bagaimana darah nanah keluar dari tubuhnya, sakit sekali. Kalau mau kering gatal rasanya sampai dia korek-korek pakai beling. Dia sambil duduk di debu bekas reruntuhan rumahnya itu. Dia korek-korek pakai beling. Nah, peristiwa ini mau mengingatkan kepada kita, mau menyampaikan kepada kita pencobaan dan reaksi ya. Kita mau bicara tentang pencobaan dan reaksi atas pencobaan yang dialami oleh Ayub. Jadi Bapak Ibu Saudara, pencobaan yang dialami itu sekaligus merupakan ujian. Yang dialami oleh Ayub itu merupakan suatu, ya memang pencobaan itu berasal dari iblis, dari setan. Yang itu diberikan atas dasar motivasi setan ini pengen merusak, membinasakan gitu ya, manusia terhadap tujuan Tuhan. Jadi dia ingin merusak setiap tujuan Tuhan dalam kehidupan manusia tertentu, manusia tersebut gitu ya. Dalam konteks ini adalah Ayub. Dia punya tujuan supaya Ayub ini meninggalkan Tuhan. Dia punya tujuan supaya Ayub ini binasa. Maka dia memberikan pencobaan. Tetapi pencobaan ini sudah disampaikan dulu kepada Tuhan. Boleh nggak? Esok aja boleh gitu. Bukan berarti di sini menyepakati ya, Tuhannya menyetujui untuk iblis ini membinasakan Ayub, atau membiarkan supaya iblis ini membuat Ayub meninggalkan Allah. Tidak. Tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi, mengizinkan pencobaan dari iblis itu dialami oleh Ayub. Tujuannya Tuhan adalah apa? Yaitu menguji ketangguhan dan kesetiaan imannya Ayub. Kasihnya Ayub kepada Tuhan itu sejauh mana sih? Sebatas apa sih? Gitu. Jadi Allah itu mempunyai rencana yang baik atas setiap orang yang mengasihinya ya. Rencananya semuanya baik, tetapi lagi-lagi setan mempunyai rencana yang tidak baik bagi manusia, yaitu kerusakan untuk manusia itu, supaya manusia itu juga rusak meninggalkan Tuhan. Rencananya Tuhan tidak terwujud, rencananya Tuhan tidak tercapai. Itu tujuannya setan. Tapi dari setiap tujuan itu Tuhan memakai apa yang menjadi motivasi setan itu, biarin. Tapi aku punya tujuan tersendiri dari apa yang kau rencanakan, setan, yaitu menguji iman anak-anakku, menguji kesetiaan kasih anak-anakku kepadaku. Gitu. Manusia diciptakan di dalam sebuah proses kehidupan ya Bapak Ibu ya, di mana hidup
harus digarap dan dibentuk dari kesempurnaan awal menuju kepada penyempurnaan di proses melalui tahap ujian dalam kehidupan. Dari waktu ke waktu, jadi nggak instan. Tujuan Tuhan itu dicapai itu tidak instan. Kita lahir hari ini aku menjalani hidup, besok langsung tujuan Tuhan tercapai dan hidupku baik-baik aja, tuh enggak. Tapi seperti kayak kita ini seperti apa ya, komputer atau gawe yang perlu di-upgrade, perlu naik level. Setiap harinya perlu naik level. Jadi saat di-upgrade itulah, saat mau naik level itulah ada yang namanya ujian. Ada yang namanya ujian iman atau proses pencobaan yang dari iblis itu dipakai sama Tuhan untuk ujian iman kita. Supaya kita bisa naik level. Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya, Bapak Ibu, untuk menjadi hanya sebatas setangkai bunga yang kemudian dipotong dari akarnya, terus kemudian diletakkan di dalam vas, diberi air yang cukup. Kan indah ya, kalau indah dipandang, difoto, pakai pajangan gitu ya. Habis itu lalu layu, terus dibuang. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau anak-anaknya itu diproses dari mulai bibit, ditanam, diinjak, berjuang, bertumbuh, bertunas, bahkan dia berani menangkis setiap terpaan angin, topan, badai, panas ya, suhu yang terik kayak gitu. Supaya apa? Ini tanaman nanti tumbuh makin kuat. Akarnya makin nancep sama Tuhan, akarnya makin nancep di tanah. Jadi bukan hanya sebatas cantik, bunga dipasang, dipajang, dipotong, habis itu layu dan dibuang. Enggak. Tuhan mau proses. Tuhan mau proses hidup kita untuk kita bisa naik level. Nah, saat kita mau di-upgrade sama Tuhan naik level itu, bagaimana responnya? Ya, apa respon yang harus kita berikan? Banyak orang gagal melewati pencobaan, ya, karena mereka lebih memperhatikan pencobaan itu, masalah itu yang mereka hadapi. Aduh susah Tuhan, aduh berat Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa kau ambil semua yang ada padaku? Kenapa aku sudah berusaha tetapi rasanya tidak ada hasil yang langsung kelihatan yang aku terima saat ini, dan macam-macam, banyak sekali responnya. Kenapa? Karena kita bersandar kepada pemahaman kita, karena kita bersandar kepada apapun yang menjadi tujuan-tujuan kita saja, tapi kita tidak memandang atau bersandar kepada keinginan Tuhan, bersandar kepada kedaulatan Tuhan yang mempunyai kehidupan kita. Nah, Ayub ini memberikan teladan yang luar biasa dalam menghadapi pencobaan. Ayub justru bersyukur kepada Allah atas segala pencobaan yang datang menimpanya. Ada sih saat-saat Ayub berkeluh kesah, tetapi keluh kesahnya nggak akan mendatangkan dosa buat dia sampai pada akhirnya dia ninggalin Tuhan. Tidak. Dia tidak mengeluarkan kata-kata yang pada akhirnya membuat dia jatuh dalam dosa. Tidak. Mengapa kita saat dicobai harus bersyukur? Karena faktanya saat kita dicobai menandakan bahwa kita sudah cukup siap untuk di-upgrade Tuhan. Kita sudah cukup siap untuk dinaikkan levelnya lagi sama Tuhan. Level iman kita mau dinaikkan lagi sama Tuhan. Nggak hanya sebatas itu aja di sini terus, enggak. Tapi Tuhan membuat kita naik levelnya. Level imannya mau dinaikin sama Tuhan. Tuhan mengizinkan setan mencobai Ayub karena dia tahu Ayub sudah siap menerimanya. Wow. Jadi luar biasa ya responnya Ayub ini atas masalahnya ya, Bapak Ibu Saudara ya, keren banget. Saya nggak bisa bayangin kalau saya yang jadi Ayub saat itu. Dia bisa tetap memuji Tuhan. Dia bilang bahwa waktu pas anaknya meninggal tuh ya, dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan yang terpujilah nama Tuhan yang
yang memang Tuhan itu patut dipuji gitu maksudnya. Kok bisa ya? Aku datang telanjang, bahkan nanti aku kembali juga telanjang, ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bisa ya ngomong kayak gitu, luar biasa. Terus Tuhan juga tidak menyalahkan Ayub, maksudnya Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Lalu yang selanjutnya adalah Ayub tetap bisa percaya kepada Tuhan walaupun keadaannya susah. Dia tetap percaya kepada kedaulatan penuh Tuhan. Ya. Terus kemudian dia menyandarkan terus kehidupannya kepada Tuhan. Dan di sini kita bisa lihat respon yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Masalah yang diberikan sama, tapi responnya antara Ayub dan istrinya ini berbeda. Istrinya bilang, buat apa kamu cinta sama Tuhan, melayani dia, lihat apa yang kamu terima. Terus istrinya juga malah memakai mulut Ayub yang berbau busuk itu sebagai alasan untuk meninggalkan Ayub. Mereka menghadapi permasalahan yang sama, tapi responnya berbeda. Itu sama kayak kita manusia. Manusia diberikan cobaan, semua manusia diberikan cobaan, tapi responnya satu orang dengan orang lain itu berbeda. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Saat Yesus lahir ke dunia sempurna, Adam dilahirkan di dunia juga sempurna, dikasih cobaan, dikasih gangguan, godaan dari iblis. Responnya beda. Adam gagal, Yesusnya berhasil. Ada sebagian orang yang saat dikasih ujian sama Tuhan berhasil naik level imannya, tapi juga sebagian orang ada yang gagal. Gagalnya apa? Akhirnya frustasi, bunuh diri, lari dari Tuhan, menghujat Tuhan, jadi apatis dan lain sebagainya. Ya, jadi berbahagialah bagi kita yang saat ini apapun masalah yang Anda atau kita alami, berbahagialah. Karena saat ini Tuhan mau upgrade iman kita. Kalau kita ikut Tuhan, kita nggak akan mau minta enaknya aja kan? Masa kita mau nerima enaknya aja, tapi kita nggak mau terima yang nggak enaknya. Padahal yang nggak enak ini sebenarnya mau membuat kita makin enak lagi nanti. Gitu. Mari andalkan Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan. Sandarkan kehidupan kita, apapun yang menjadi rupa-rupa permasalahan kita sama Tuhan. Kita belajar dari tokoh Ayub. Ketika Alkitab berkata bahwa masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Firman Tuhan itu bukan abal-abal, bukan hanya ngomong doang, tertulis aja. Tapi janjinya ini tuh iya dan amin, pasti. Berlaku bagi mereka yang takut dan mau menyandarkan diri sepenuhnya sama Tuhan, Bapak Ibu ya. Orang atau kita ini boleh menaruh harapan masa depan kita sama siapapun terserah. Tapi orang benar hanya menyandarkan dan mempercayakan kehidupan sama Tuhan Yesus. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada masa depan, ada harapan, ada damai sejahtera. Dan jauh dari yang buruk. Yang buruk boleh terjadi, tapi Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Melebihi apa yang saat ini kita alami. Melebihi apa yang kemarin mungkin kita sudah terima. Seperti Ayub, dipulihkan berlipat kali ganda dari kondisi kehidupannya yang sebelumnya. Ya, jangan putus asa, tetap semangat, andalkan Tuhan, bersandar sama Dia, berusaha semaksimal mungkin, berdoa. Serahkan apa yang menjadi setiap usaha kita sama Tuhan. Percaya Tuhan pasti akan pulihkan. Karena di dalam Dia masa depan indah sudah disiapkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Semoga saja renungan hari ini bisa menguatkan kita dalam menghadapi tantangan, pergumulan, kehidupan apapun yang terjadi saat ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain kesempatan.